Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa ibtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan dijamin duduknya di Masjid Baitul Haq, Ketintang Permai, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita yang gak pernah berhenti. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat keluarga, dan masih banyak lagi nikmat kita tidak akan mampu menghitungnya. Rabbuna wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur. Dengan bersyukur ini nikmat justru Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan dalam surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbuna wa Ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abd dan sabar. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun bisa optimal di dalam meneladani beliau, sehingga kita nanti mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudariku, di media sosial maupun di media massa saat ini isu genodasi daripada Israel kepada tanah di Palestina begitu luar biasa beritanya. Belum lagi media sosial dengan banyak sisi pandang tentang Palestina. Maka petang hari ini saya mengajak panjenengan semua untuk juga melihat Palestina tapi dari sudut yang lain. Saya ajak panjenengan saat ini supaya menambahkan ilmu Palestina yang saya ambil dari kitab-kitab terdahulu. Dan insya Allah saya menguasainya karena saya 30 tahun di sana dan kitab ini pegangan saya semasa saya sebelum masuk Islam. Bagi yang punya HP bisa Google, bisa langsung mengikuti dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Mari pertama kali kita lihat bagaimana apa Palestina dan bagaimana ya. Mari kita buka pertama kali adalah kitab Kejadian
Jadi ngetiknya Kejadian itu di Google. Kemudian angka 15.2 18. Jadi artinya Kejadian pasal 15 ayat 18. Mohon banget pengajian petang hari ini fokus supaya kita nanti tahu betul bagaimana Palestina, siapa yang dikehendaki Allah, dan bagaimana firman-Nya, supaya nggak gagal fokus. Ya. Karena jenengan nggak punya kitabnya, karena jenengan nggak pernah kafir seperti saya. Ya. Baik, dalam kitab Kejadian di pasal 15 ayat 18 saya bacakan ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Nabi Ibrahim itu kalau disebut di Taurat Abram, kalau di Injil Abraham, kalau di Quran Ibrahim, kalau orang Betawi Boim, sama maknanya. Kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini. Lihat, pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, Nabi Ibrahim. Kalimat Tuhan dia, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar dan menuju ke sungai Efrat. Kalau kita tarik garis geografis antara sungai Nil Mesir sampai sungai Efrat, itulah tanah Palestina. Namanya Kanaan. Yang memberi nama Palestina adalah Romawi. Saat Romawi melakukan penjajahan invasi di sana, dinamailah tanah itu Filistin. Sudah? Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 9. Aku akan mengadakan perjanjian ini antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Perjanjianku ini kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing di sana. Artinya, tanah sebelum dijanjikan ini sudah ada penduduknya. Sudah ada penduduknya. Kemudian Allah tadi katakan, tanah ini akan kuberikan padamu, dan janjiku ini turun-temurun sampai dengan keturunanmu. Ini pada Nabi Abraham, ya, Nabi Ibrahim. Dan kamu akan datang di sana sebagai orang asing, karena memang bukan tanah dasar miliknya. Tapi ini perjanjian Allah. Ayat 9. Firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Saya ulang ya. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi Allah punya janji sama Bani Israel. Kata Israel itu adalah panggilan julukan dari Allah kepada Yakub. Yakub ini anak Ishak. Ishak ini anak Nabi Ibrahim. Ya, saya ulang. Panggilan Yakub, Allah kalau manggil Israel. Israel ini bahasa Ibrani. Saya ulang. Israel itu bahasa Ibrani. Isra artinya hamba. Ilnya itu Eli. Elia, Allah. Karena Allah disebut dalam bahasa Ibrani dengan Eli. Sehingga Israel hamba Allah. Jadi yang mendapat julukan Israel itu Yakub, hamba Allah. Yahudi yang sekarang senang menggunakan kata Israel supaya dianggap seperti Yakub. Padahal yang ini kaum Zionis. Gimana ceritanya? Saya lanjutkan firman Allah. Sekarang ke kitab Keluaran pasal 24 mulai ayat 3 sampai 11. Lalu datanglah Musa. Jadi setelah Nabi Ibrahim, Musa. Kepada bangsa itu, pada Bani Israel, Musa memberitahukan peraturan kepada seluruh bangsa. Firman Allah kepada Musa.
Maka firmanku ini, tuliskan segala firmanku ini, dan dirikan misbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu. Kenapa 12 tugu? Anak Israel ini, Yakub ini 12 anaknya, makanya suruh buat 12 tugu, karena dari 12 anaknya. Ayat 5. Kemudian disuruhnya lah anak-anak suku dari Bani Israel ini untuk mempersembahkan dengan menyembelih lembu. Jadi korban inilah syariat berkorban Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama semua. Tapi kenapa sekarang orang Nasrani gak lagi berkorban? Karena sudah diganti sama arek Dinoyo. Oh bukan Pak, bukan arek Dinoyo. Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Jadi yang menghapus syariat berkorban itu Paulus. Ditanamkan di umat Nasrani bahwa tidak perlu lagi berkorban sebab anaknya Tuhan sudah dikorbankan, begitu. Sehingga dia menghapus syariat korban. Tidak ada puasa lagi, anak Tuhan sudah dikorbankan. Jadi semua dihapus, syariat puasa dihapus, syariat korban dihapus. Ini yang menghapus si pembuat agama Kristen. Siapa itu? Paulus. Saya lanjutkan firman Tuhan. Kenapa kita meyakini ini Pak? Di Al-Baqarah 285. Amanah Rasulullah bima unzila min rabbi wa ulul amanah billahi wa kutubihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah Muhammad mengimani Allah. Begitu juga semua orang-orang yang beriman, orang mukmin mengimani Allah, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan mereka orang beriman, orang Islam ini tidak membedakan nabi-nabi dan para rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang Islam ini taat kepada semua ucapan nabi-nabi terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu semua ajarannya Islam dan tauhid. Makanya nggak ada yang orang Islam itu yang mengingkari rasul-rasul terdahulu. Termasuk kita. Saya lanjutkan. Maka diambillah kitab itu dan dibacakan kepada bangsa Israel. Seraya berkata, firman Tuhan ini akan dilakukan. Maka dengarkanlah. Kemudian Musa mengambil darah daripada penyembelihan tadi, menyiramkannya kepada bangsa tersebut, seraya berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Maka naiklah Musa dan Harun. Kemudian para tetua Israel melihatnya, dan semua pemuka-pemuka Israel waktu itu semua mengurutkannya dan memandang Allah dan makan dan minum bersama. Kemudian kitab Bilangan pasal 18 ayat 19. Segala persembahan ini adalah persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu, kepada anak-anakmu, laki-laki perempuan, bersama denganku dengan ketetapan selamanya. Ini adalah perjanjian garam untuk selamanya di hadapan Tuhan bagimu serta keturunanmu. Sudah? Kemudian kita lihat lagi Yeremia pasal 31 ayat 4. Sesungguhnya datang waktunya demikian firman Tuhan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang diadakan pada nenek moyang mereka waktu itu. Saat aku memegang tangan mereka karena perjanjianku telah diingkari. Saya ulang ya. Maka pada waktu itu aku memberikan satu perjanjian. Dan perjanjian aku itu telah mereka ingkari. Kitabku mereka rubah. Taurat menjadi Talmud. Allah dijadikan punya anak Tuhan. Kemudian Al-Masih Isa dicoret. Mereka buat Al-Masih sendiri, Dajjal yang akan ditumbuhkan. Maka ini aku menaruh Tauratku dalam batin ini dan menuliskan padamu, maka aku mencabut rahmat dan janjiku kepada tanah yang kujanjikan. Dan tanah ini akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang soleh.
Pak, ini firman Allah. Berarti Yahudi ketika dahulu disuruh menguasai Kanaan, itu benar datang dari Allah. Tapi ketika Allah mengatakan mereka telah mengingkari firman-Ku, merubah kitab Taurat menjadi Talmud, kemudian Tuhan dijadikan punya anak, kemudian mereka mencoret Isa dan menantikan Dajjal kedatangannya. Saya tanya, apakah ini perbuatan anak soleh? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Saya ulang, kitab Allah, Taurat diganti Talmud. Apakah ini pekerjaan anak soleh? Bukan. Dikatakan Allah punya anak. Apakah ini perbuatan anak soleh? Bukan. Nabi Isa dicoret. Mereka menyiapkan kedatangan Dajjal. Apakah ini anak soleh? Nah, maka Allah mencabut janjinya. Dalam Quran ini disebut nas. Jadi kalau Allah membuat ayat, kemudian ayat ini bukan diralat. Allah membuat lagi yang baru, itu namanya nas. Contoh, boleh menikah dengan saudara kandung masa itu karena manusia masih terbatas. Nabi Adam cuma punya anak, dan pernikahan ini boleh, tapi Allah minta silang. Anak pertama dengan anak ketiga, anak kedua dengan anak keempat. Tapi berhubung ayuan anak yang kedua, Qabilah ini sempat rebutan mergo ayu, kekiran sampai terjadi bunuh membunuh. Setelah banyak baru Allah keluarkan lagi ayat, tidaklah haram hukumnya menikah dengan garis satu nazar. Ini namanya nas. Sama ketika Allah dulu memberikan firman, memberikan tanah yang dijanjikan, tapi karena kemudian anak keturunan ini kacau, ingkar, bebes, bedik, bulet, bringsek, bagel, budeki, beler, dicabutlah firman itu. Bukan dicabut. Allah mengatakan bahwa mereka telah mengingkari perjanjianku, maka aku cabut rahmatku. Jadi artinya tanah ini sudah tidak lagi menjadi milik Yahudi. Namun yang saya bacakan ini tidak ada di Talmud mereka sekarang, dihapus, dibuang, sehingga mereka tetap mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah milik kami. Maka dia perangi terus Palestina. Dan kejadian ini Yeremia pasal 33 ayat 20-26. Beginilah firman Tuhan, jika kamu mengingkari perjanjianku, maka perjanjianku, maka rahmatku ini aku cabut dengan hambaku Daud yang kau ingkari, sehingga dia tidak mempunyai yang lagi seperti perintah pada tahtanya, yakni imam mereka akan pelayananku pun kau ingkari. Maka tidak lagi ku perhatikan orang ini dan kaum keluarganya. Maka yang dipilih oleh Allah ini telah ditolaknya oleh Allah, oleh Tuhan. Maka demikian mereka akan menjadi umat hina, dan umatku bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, aku akan menetapkan perjanjianku ini nanti, dan aku akan menjadikan kalian bercerai-berai dan keluar dari tanah tersebut. Lihat, aku janjikan kalian cerai-berai dan keluar dari tanah tersebut. Datang Pak, cari Chaplin. Cari Chaplin, Hitler pakai kumis di tengah, menghancurkan Bani Israel Yahudi di tanah itu. Orang-orang dihabiskan, tapi disisakan. Hitler bilang, aku sisakan biar tahu kalian kalau mereka ini memang benar-benar orang yang sombong, congkak, parah. Ternyata ini bukan kalimat Hitler. Ini Allah yang menyampaikan, cuman Hitler yang mengumumkan di dunia ini. Mana buktinya? Buka Quran sekarang. Surat 17. Quran ini. Surat 17 di ayat 4 dan 5. Lihat kalimat Allah. Surat 17 Al-Isra ayat 4 sampai 8. Nih. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la tataluna uluwan kabira. Dan kami tetapkan Bani Israel dalam kitab itu, kamu akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Mana kerusakan yang pertama? Ketika dia jadikan Tuhannya itu dari patung sapi anak betina.
dari kelompok sendiri. Mana kerusakan kedua? Kerusakan kedua, dia ciptakan riba di muka bumi ini. Dia ciptakan perbankan, dia mengatur perekonomian sampai $1 menjadi 15.000 di negeri ini. Dia yang ngatur. Jadi nilai tukar ini dia semua yang ngatur. Satu real 4.500 ini semua dia yang ngatur. Yang ngatur urusan perbankan, riba, urusan perekonomian, perdagangan, semua dia yang ngatur. Dia yang melakukan perusakan di muka bumi ini. Dan semua itu diharamkan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Mohon maaf, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Luar biasa. Bangsa ini sudah dinaskan Allah di kitab terdahulu dan Quran. Fa idza ja'awadu ulahum bawasna alaikum ibadallana ulibasi wa jasu ila diyar wa kana wa'dam ma'fula. Maka apabila datang hukuman nanti kejahatan yang pertama dan kedua itu, kami datangkan kepada hamba-hambamu. Kami yang perkasa, lalu mereka akan merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Nggak salah Pak, kalau Fatah Hamas terus menyerang mereka, dicerabreikan. Summa raddatna lakumul karota alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ajanakum aksara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran, membantu dengan harta kekayaan anak-anak kami, jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Wa in aksantum anfusikum wa isa'atum allaha wa idza jaa wa'dul akhirati yaslujuhakum liyadkhulul masjidah wa kamada qallahu awwala marati wa liyatbiru ma'alahu tadbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu. Namun apabila kau jahat, kerugian kejahatan datang untuk dirimu. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka masuk pertama kali, dan mereka akan membinasakan apa saja mereka kuasai. Gak akan berhenti Pak perang ini Pak sampai akhir zaman. Ini nas. Nah kalau kita lihat 6.000 mati, 3.000 mati, kok tidak habis-habis Palestina itu? Saya curiga Pak, kayaknya bukan manusia itu. Itu Allah buat supaya semakin sombong Yahudi. Karena kalimat Allah, ini aku jadikan dan kamu akan menjadi semakin sombong. Coba lihat tadi ayat 4-nya. Apa kata Allah di sana? Lihat. Wa marotani wa tunaqul kabiro. Maka pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Tuh, aku habis bunuh 5.000, 4.000, 3.000. Gak habis-habis Pak Palestina. Gak habis-habis orangnya. Jangan-jangan itu pasukan Allah. Orang malaikat saja dikelihatkan banyak yang mati. Nah juga Pak, Masya Allah. Ini rahasia Allah. Ini sudah ngomong bukan berdasarkan fakta, ini berdasarkan kitab ini. Firman. Baik, saya gabungkan dengan kitab terdahulu dan yang Quran yang sekarang. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, ini sekarang sikap kita ini. Surat Hujurat, surat 49, ayat 10. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqulu halalakum turhamun. Setiap mukmin itu saudara. Maka kalau ada yang berselisih, damaikan. Bertakwa kepada Allah jauh lebih utama daripada ngurusi perbedaan dan pertengkaran. Rasul bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasuddu ba'du ba'dah. Mukmin satu dan mukmin lain harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Sabbaka baina asabi. Suruh bergandeng tangan, bergandeng tangan. Maka Palestina saudara kita ini, al-mu'min bil mu'min kal bunyani marsus yasuddu ba'du ba'dah. Mestinya kita sama. Hadis kedua, al-muslim akhul muslim la yatlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim satu dengan muslim lain saudara, maka jangan mendolimi saudaramu dan jangan membiarkan saudaramu tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi wajatu bata ilai hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan mengurusi hajatnya dia.
Waman farroja muslima kurbata, farroja kurbata fit dunya wa yaumal qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, maka Allah akan bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Waman satara muslima kurbata, satara kurbata ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia dunia akhirat. Hadis yang ketiga, masalah sesama muslim saudara. Masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa ataqufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan muslim satu dengan muslim lain dalam berkasih sayang, perhatian dan empati bagaikan satu tubuh. Idza taska'anikum min kamasalil jasadil huma was-sakhr. Maka kalau ada tubuh lain yang disakiti, maka yang lainnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan ikut demam. Kalau sampai kita tidak punya kepedulian dengan Palestina, berarti keimanan kita perlu dipertanyakan. Sebab Rasul tegas mengatakan, masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa ataqufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan muslim satu dengan yang lain dalam hal perhatian, kasih sayang, empati bagaikan satu tubuh. Idza tashaqqakum min kamasalil jasadil huma was-sakhr. Maka kalau ada tubuh lain yang disakiti, yang lain ikut gak bisa tidur dan merasakan demam. Jadi kalau kita tidak punya kepedulian dengan Palestina, berarti keislaman kita perlu dipertanyakan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah sabda lagi, kalau ada kemungkaran seperti ini, maka hadakulah salah subangkuna fiha. Gunakan 3 cara untuk menghentikannya. Yang pertama biadaihi, kalau mampu dengan power dan kekuasaan, berangkat dengan kekuasaan dengan power. Kalau nggak mampu wabil lisan, mendakwahkannya, menceritakannya, menyampaikannya sehingga punya kepedulian yang lain untuk mengulurkan bantuan, untuk membantu mereka. Kemudian yang ketiga, wabil qalbi. Ini yang paling rendah, dengan doa, mendoakan. Maka semua sekarang ini diminta untuk juga berkunut nuzilah, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih Israel itu gak dihanguskan aja sama Allah? Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, dihabiskan sama Allah. Kaumnya Nabi Nuh, habis. Disisakan 40 dok yang beriman. Sehingga turun kita sekarang ini. Kita itu dari keturunan yang dibawa di atas kapal Nabi Nuh. Dan ini Allah katakan di surat 17 ayat 3. Coba dicek. Kita ini keturunan yang di atas kapal Nabi Nuh. Zuriyatan man hamana ala Nuh, kata Allah. Wahai anak keturunan yang aku bawa di atas kapal Nuh. Jadi kita ini yang sekarang ini itu yang dari kapal Nuh. Jadi anak cucu Adam generasi 1 sampai 11 habis. Nabi Nuh itu anak keturunan Adam. 40 orang ini masih anak keturunan Adam. Yang lainnya dihabiskan karena mereka mungkar, kufur, kafir, fakir, semua dihabiskan dengan air bah. Disisakan 40. Jadi kita ini dari yang 40 orang itu. Bukan dari monyet pakai teorinya Darwin. Ya, kita ini manusia murni keturunan dari yang dibawa di atas kapal Nabi Nuh. Surat 17 ayat 3. Maka kita semua keturunan Nabi Nuh. Nah, terus kalau kita lihat lagi Palestina yang sekarang ini, mari kita hubungkan dengan surat 37 As-Saffat 113. Wa barakal alaihi Ismail wa Ishaq zuriyatini kudu minas solihin bila ulul. Jadi ini janji Allah. Ibrahim, aku akan memberkati Ismail, Ishaq. Kedua keturunan ini akan menjadi orang-orang yang soleh. Para nabi itu turun dari sini. Namun di antaranya ada yang dolim. Yang mana? Ini. Yang sekarang ini dolimnya bukan main Yahudi. Dan itu nas. Dan dia gak akan diberanguskan Allah. Karena tadi kalimat Allah, ini akan aku tunjukkan adab sampai akhir zaman. Tadi surat Yeremia ayat 31 sampai 32. Jadi tidak akan mungkin bangsa ini hancur, Israel. Nanti sampai akhir zaman dia ditunjukkan, ini loh adab yang aku berikan
kepada mereka yang ingkar terhadap firman-Ku, mengingkari ayat-ayat-Ku, dan menentang diri-Ku. Jadi doa kita selama ini ya, pertahankan Palestina ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara muslim kami, jagalah keimanan dan ketakwaannya, dan bantulah dengan pasukan-pasukan dan bala tentaramu. Itu yang bisa kita lakukan doanya. Kalau minta Yahudi hancur, tidak mungkin. Allah yang menetapkan ini akan ditunjukkan buat kita Yahudi itu sampai akhir zaman sebagai bahan ujian. Maka dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2, ahasiban nasu ayakutu qulu amanah wa hum la yuftanun. Maka tidaklah cukup kita mengatakan beriman tanpa diuji. Maka Yahudi ini adalah ujian dunia. Kalau nggak ada dia, nanti jenengan main karambol, main sekar, catur. Kenapa? Nggak ada pajak, nggak ada riba, nggak ada macam-macam. Gemah lipah roh jenengan. Yang ngatur semua ini kerusakan itu Yahudi. Dan ini dinaskan di Quran. Ini saudara-saudaraku renungan kita tentang hari ini, sehingga sakit hati saya kalau ada yang bilang Palestina itu banyak nih goblok kok gitu. Terus ngerti Israel senjatanya canggih, ini menguasai kok saya dilawan, sakit hati saya. Apalagi saya menguasai kitab terdahulu. Bagaimana ketetapan terhadap Yahudi? Dicabut rahmatnya, dikeluarkan dia dari tanah itu, dan dia akan diperangi terus sampai Baitul Maqdis dikuasai. Dan janji Allah dibuktikan lagi di surat 9 ayat 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Maka diutusnya Rasul Muhammad SAW dengan agama yang hak ini, untuk nanti agama Islam akan dimenangkan oleh Allah, diunggulkan oleh Allah di atas semua yang mengatasnamakan diri agama. Nanti Pak, kemenangan tetap milik kita. Dan Yahudi bukannya semakin jerah tapi semakin sombong. Dan itu pun juga masuk. Ini renungan kita untuk petang hari ini, sehingga kita tidak gampang sekali menerima semua yang masuk daripada media sosial tentang Palestina. Tapi petang hari ini saya sampaikan Palestina berdasarkan kitab Taurat yang hak dan berdasarkan Injil, karena tadi ada Yeskiel, ada ini itu Injil, dan juga saya sampaikan berdasarkan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang mau kita diskusikan? Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya itu Yahudi ini yang dimurkai Allah. Iya, dan dia tidak akan pernah dihapuskan Allah. Kan kalimat Allah begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berikan aku petunjuk orang yang kau beri nikmat, bukannya orang yang dimurkai, dan bukan mereka yang jalan yang sesat. Ya, ini yang dimaksud Yahudi. Yahudi dan yang lainnya. Karena mohon maaf, Nasrani itu dalam sisi Allah dibilang sesat. Nasrani itu sesat, makanya saya pindah Islam. Yang mengomong Nasrani sesat itu Allah loh. Ada di Al Imran tuh. Sesat. Kenapa sesat? Karena Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Makanya disesatkan sama Allah. Kalau Yahudi itu dihukumi Allah, dimurkai dan karena ingkar. Jadi kalau Yahudi itu dimurkai Allah karena ingkar. Jadi ayatnya Allah itu diingkari. Contoh, proses penyembelihan Ismail diganti Ishak. Coba bayangin. Jadi Ismail yang disembelih dia ganti Ishak. Gitu. Terus kedua, kurban dihapus, puasa dihapus semua. Jadi syariat Allah ini dihapus semua. Nabinya ditolak semua. Nabi Isa ditolak, Nabi Muhammad ditolak. Gitu. Ini makanya Allah itu murka karena ingkar. Tapi kalau sama Nasrani Allah bilang sesat. Karena Tuhannya ada 3. Dan saya pernah dulu memeluk itu. Dan yaitu saya menyembah 3 rupa-rupa warnanya tadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tapi setelah saya tahu, alhamdulillah saya pindah masuk Islam sampai hari ini. Mudah-mudahan saya pertahankan iman ini sampai akhir hayat nanti. Amin. Ada lagi yang lain? Betul. Jadi an'amta alaihim ghairil maghdubi jalan orang-orang yang kau ridhoi, bukan yang kau murkai dan yang sesat. Ya. Yang sesat ya tadi, yang Tuhannya ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Beledos 1 masih ada 4 malah. Ya. Ada lagi? Cukup. Adzan jam berapa hari ini? Isya. Berapa? 37. Sekarang 3 berapa? Masih 29. Masih ada waktu. Ada 8 menit. Nggak ada yang mau didiskusikan. Cukup. Nah, jadi itulah. Lalu kalau kita nggak bisa dengan kekuatan, ya sudah. Mungkin pakai zakat-zakat kita, infak sedekah kita, dan tolong diberikan pada lembaga-lembaga yang benar-benar berangkat ke sana, menyerahkan di sana. Kemarin ada pertanyaan yang bagus, Ustadz, kenapa orang Islam hanya memberikan bantuan kemanusiaan? Kenapa kok tidak bantuan alat tempur atau persenjataan? Saya bilang, sampai mengatakan itu mau tunjuk negeri mana? Indonesia misalnya. Tidak bisa, peralatan alutsista kita di bawah Amerika. Nanti kalau kita bantu sana, kita diboikot. Kita nggak bisa balas. Bisa kalau mau. Gimana caranya balas? Setiap orang Islam tidak beli produknya Yahudi. Sampai tidak ke Starbucks, tidak ke McDonald. Itu kalau seluruh dunia seperti itu orang Islam, hancur Yahudi. Cuma hanya lara-lara. Senangannya mangan sing ndak. Makan itu anjing panas. Coba bu mangan lemper, kucur, ote-ote. Kenapa sih? Kok harus anjing panas? Hotdog itu kan anjing panas. Hotdog anjing panas ya. Burger, kenapa begitu? Kapan balik nang kucur, tiwul, geduk gitu. Nah, coba diboikot makanan-makanan dan produk-produk mereka. Bangkrut Yahudi, bener ini. 1 hari saja, tidak ada satupun manusia Muslim di muka bumi ini yang beli produk dia. Terasa miliaran, benar. Tapi ya gimana? Umat Islam saudaranya didolimi, kita tetap malah membantu Yahudi. Berhenti, stop produk-produk Yahudi, itu caranya. Karena apa? Masalul muslimin fi tawadihim wa atarakumihim wa atofihim kamasali jasadil wahid. Karena muslim satu dan yang lain itu satu tubuh dalam hal empati, perhatian dan kasih sayang. Jadi kalau ada tubuh lain yang disakiti, kita juga merasa sakit. Maka boleh kita memboikot semua produk-produk Yahudi. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kemudian saya nggak ikut Isya, tadi sudah saya ambil karena saya langsung lanjut lagi balik ke GKB di Masjid Taqwa di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.